Nah, malam hari ini setelah kita selesai dengan materai ke-6 ya minggu lalu sudah mulai kita lihat bagaimana hari murka Tuhan itu terjadi di atas seluruh dunia. Dan itu adalah hari penghakiman untuk dunia dan penghakiman untuk apa? Untuk kebinasaan orang-orang fasik, Saudara. Ya. Nah, di ayat terakhir daripada Wahyu 6, yaitu di materai ke-6, pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 berkata, siapakah yang dapat bertahan ya dari hari murka Tuhan? Ini kalau teman-teman ingat 1 Petrus 3 juga 2 Petrus 3 juga mengangkat satu statement yang sama ya. Kalau semua ini akan hancur sedemikian, betapa sucinya kamu ya dapat bertahan ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sangat hebat kebenaran ini. Ketika mungkin kita menanti-nantikan siapakah yang dapat bertahan, saudara, pasal 7 itu tidak langsung dengan materai yang ke-7, tapi pasal 7 langsung menjawab kegundahan dari setiap orang yang sampai di pasal 6 ayat terakhir, di mana ayat terakhir itu berkata, siapakah yang dapat bertahan? Yang dapat bertahan adalah orang-orang yang dimeteraikan. Nah, sebelum saya lanjut, saudara, saya rindu sekali lagi untuk merefleksi ulang atau mereview ulang gitu ya, mengenai kitab Wahyu, supaya secara umum kita dapat mengerti ya. Nah, saya sudah jelaskan minggu lalu mengenai ini, kerangka kitab Wahyu ya, bahwa sebenarnya kalau saudara mau mengerti kitab Wahyu, sederhana, sangat sederhana, hanya ada 3 poin. Yang pertama mengenai 7 jemaat, itu dari pasal 1 sampai pasal ketiga. Yang kedua adalah 7 meterai, itu dimulai sejak pasal 4. Nah, gulungan kitab itu akan dibuka, yaitu di tahta Allah, sehingga dimulai dengan penglihatan tahta, yaitu surga, dan di situ juga Yohanes melihat pintu surga. Tetapi pada intinya adalah bicara mengenai 7 meterai. Dan di dalam 7 meterai kita sudah bahas sampai meterai ke-6. Meterai ke-7 itu terdiri dari 7 sangkakala. Jadi meterai ke-7 terdiri dari 7 sangkakala. Dan kemudian di dalam sangkakala itu, sangkakala ke-7 itu terdiri dari 7 cawan. Jadi pada dasarnya hanya ada 3 poin dalam kitab Wahyu ini, adalah 7 jemaat, 7 meterai, dan yang terakhir langit yang baru dan bumi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan melihat itu kita dapat mengerti bahwa kita sedang di awal dari poin kedua, yaitu 7 meterai ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini setelah kita selesai meterai ke-6, kita akan belajar mengenai meterai kita akan belajar mengenai siapa yang dapat bertahan, yaitu mereka yang dimeterai. Nah, saudara, sebelum kita masuk malam hari ini, saya kira kita mungkin hanya bisa membahas satu bagian ya, yaitu ayat 1 sampai 8. Kita baca dulu bersama-sama. Saudara bisa lihat di layar atau juga bisa buka Alkitabnya secara fisik. Wahyu 7 ayat 1 sampai 8. Kemudian daripada itu, ini yang saya sebutkan tadi, teman-teman. Ini kalau orang membaca topiknya ini bisa salah mengerti ya. Bisa salah mengerti. Kalau teman-teman nanti bisa konfirmasi di terakhir ya, akan mengerti kenapa saya katakan begitu gitu ya. Nah, mari kita baca dari ayat 1 sampai 8. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup dari darat
di darat atau di laut atau di pohon atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Nah, saudara ya, biasanya kan kita dengarnya dia membawa gulungan. Nah ini sekarang ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Jadi dia berseru dengan suara nyaring. Ini kata-kata ini sering sekali dipakai dalam kitab Wahyu. Ya, katanya, ini yang menarik ya, janganlah merusakkan bumi, laut, atau pohon-pohon sebelum, apa katanya? Kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ini sangat penting. Jadi ada 4 malaikat yang bertugas untuk apa? Menahan. Ada 4 malaikat yang menjadi penjaga 4 penjuru mata angin. Kemudian tiba-tiba ada 1 malaikat yang lain, artinya sama derajatnya, ya, yang kemudian apa? Berseru dengan nyaring. Dia bilang, jangan merusakkan sebelum kami meteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Nah, ayat yang 4, dan aku mendengar, apa katanya, jumlah mereka yang dimeteraikan itu, ini ya, jumlah mereka yang dimeteraikan itu, aku mendengar. Jadi Yohanes mendengar. Jumlah yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Nah, baru disebutkan ya dari ayat 5 sampai 8 ya, dari suku Yehuda ya 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Aser 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dan dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Sebulun 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Kalau Bapak Ibu perhatiin, dan suku Dan hilang. Kemudian kalau perhatiin, Efraim juga tidak ada, tapi suku Lewi ada. Dan kalau perhatiin, Yehuda yang disebut pertama, padahal Ruben itu yang anak sulung. Oke. Ya, sekian ya pembacaan kita malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ya dari ayatnya yang pertama ya. Dari Wahyu 7 ayat 1 tadi ya. Dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Dan mereka 4 penjuru bumi artinya utara, timur, selatan, barat. Gitu ya. Ya. Pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya, ya jadi Bapak Ibu perhatiin, menahan keempat angin bumi. Jadi ada angin utara, angin timur, angin selatan, angin barat. Supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Nah, Saudara, ketika Yohanes di sini mengatakan kemudian daripada itu, ya, ada kata di awalnya tadi ya, kalau teman-teman sambil buka Alkitab ya. Kemudian daripada itu sebenarnya dia merujuk kepada konteks yang sebelumnya. Jadi pada saat materi ke-6 terbuka dan kejadian-kejadian itu terjadi ya, maka dikatakan di Wahyu 7 ini ayat 1, kemudian daripada itu. Jadi di sini Yohanes melihat, pada saat itu melihat 4 malaikat. Nah, kita sudah bahas kemarin ya, bahwa wah itu langit tergulung ya, gunung dan daratan itu bergeser gitu ya. Matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang berjatuhan. Itu namanya gempa bumi yang dahsyat gitu. Nah, dalam keadaan begitu dia bilang kemudian daripada itu, jadi setelah itu Yohanes melihat 4 malaikat yang masing-masing dari 4 penjuru bumi, utara, timur, selatan, barat ya. Keempat malaikat ini
disebut ya, keempat malaikat ini disebut juga dalam sangkakala ke-6, saudara. Nah, ya, sebelum masuk ke situ saya ingin jelaskan sedikit, ya. Jadi kalau kita sudah belajar meterai itu dibuka dari 1 sampai 7, nanti kita akan belajar di meterai ke-7 itu ada sangkakala pertama sampai ke-7. Dan kemudian di sangkakala ke-7 ada cawan pertama sampai ke-7. Nah, saudara, saya ingin memberikan clue sedikit di sini supaya kita ada paling tidak saudara punya satu pengertian sebelum kita masuk ke sana bahwa sebenarnya hari murka Tuhan yang besar itu, yaitu di meterai ke-6, itu sudah hari terakhir sebelum masuk ke sebelum Tuhan itu datang kembali gitu. Itu sudah terakhir, sehingga waktu kita buka sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu sebenarnya melihat dari sudut pandang yang lain. Nanti kita bisa buktikan itu. Nah, salah satu malam hari ini, ya, salah satunya malam hari ini nih, ya, bahwa di sini dikatakan keempat malaikat, ya, ada 4 malaikat yang yang katanya menduduki keempat penjuru bumi. Nah, saudara, kata-kata itu muncul ya. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi di sangkakala ke-6. Sangkakala yang ke-6 itu dicatat di Wahyu 9, ya. Ya, di Wahyu 9 ayat 14 sampai 19. Dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala. Nah, itu berarti sangkakala yang ke-6, ya. Sangkakala yang ke-6. Dia katakan apa? Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai Efrat itu. Jadi ada ini ya, lebih detail gitu ya. Tadi kan dia lihat malaikat dari keempat penjuru. Oh, tapi di sini menarik, dikatakan keempat malaikat yang terikat dekat sungai Efrat. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk apa? Ya, membunuh sepertiga dari umat manusia. Membunuh sepertiga dari umat manusia. Nah, teman-teman, di sini kelihatan ya. Ini sangkakala ke-6. Ya, sangkakala ke-6. Nah, di meterai yang ke-6, ya, di meterai ke-6, sebelum masuk ke meterai yang ke-7, Yohanes melihat 4 malaikat yang tadi jangan dilepaskan, gitu ya. Karena malaikat ini punya kekuatan, ya, punya otoritas untuk menahan angin, ya, menahan angin, ya, menahan angin dari keempat penjuru, utara, timur, selatan, barat. Karena kalau itu bertiup, wah, itu kan tadi kan sudah disampaikan ya, itu yang sudah disiapkan untuk katanya untuk jam, hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga manusia. Jadi ada hal yang lebih dahsyat yang akan terjadi, ya, di atas apa yang kita sebut, yang kita sudah diskusi di meterai ke-6 di Wahyu pasal 6. Nah, yaitu ketika sangkakala itu dibuka. Jadi dari sangkakala ini kita akan melihat satu pandangan yang lain. Ini yang terjadi ya ketika meterai 6 itu terbuka, gitu. Karena di situ juga ada sangkakala ke-6, gitu ya. Nah, jadi Yohanes melihat 4 malaikat itu, ya. Nah, mereka menahan kuasa keempat angin sehingga tidak menghancurkan ciptaan Allah yang agung. Mereka menahan, ya. Angin yang berpotensi untuk menghancurkan ini tidak diizinkan merusak ciptaan Allah. Ciptaan yang dimaksud adalah bumi, laut, dan pohon. Ya, tadi disebutkan ya di ayat 1. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-2 sampai ke-3, ada sesuatu yang terjadi, ya. Ayat 2 dan 3, ada malaikat lain. Jadi pada saat Yohanes melihat, ya teman-teman, ini pendek nih sebenarnya ayatnya nih. Hanya 1, 2, 3, 4, kemudian 5 sampai 8. Jadi hanya 4 bagian. Hanya 4 bagian sebenarnya. Tapi ini akan menuntun benar-benar kita ke satu hal yang hal-hal yang kadang-kadang membuat hati kita tawar. Nanti di bagian terakhir ya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu ada beberapa orang yang memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu ke saya.
Tapi jawaban di sini tuh begitu menarik gitu ya, begitu membukakan gitu ya kebenaran untuk kita. Ini terkait dengan keselamatan, saudara ya. Nah, jadi ada 4 malaikat pada saat sangkakala ke-6 itu, pada saat sebelum materai ke-7. Ya, pada saat sebelum materai ke-7 ada materai ke-6. Jadi ada materai ke-6 plus nih di sini, ya. Nah, tetapi rupanya itu kelihatan dalam sangkakala ke-6. Itu bahwa benar 4 malaikat itu pada saat apa? Pada saat sangkakala ke-6 itu ditiup gitu. Nah, di ayat 2 dan 3 kemudian ya, pada saat kejadian seperti itu dahsyatnya, ada malaikat lain. Nah, kata malaikat lain itu artinya malaikat ini sejajar dengan keempat malaikat yang menahan angin. Gitu, ya, malaikat ini apa katanya? Mari kita baca dulu ya. Dan aku melihat ya seorang malaikat lain, ya, muncul dari tempat matahari terbit. Nah, berarti dari timur ya. Dia membawa apa? Ini yang menarik. Meterai Allah yang hidup. Jadi dia membawa meterai Allah yang hidup. Ini setelah meterai ke-6. Ini saat sangkakala ke-6. Ada malaikat yang membawa meterai Allah yang hidup. Wah, siap-siap ya saudara. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Menarik ya. Supaya, ini ceritanya, suara nyaring. Supaya dipastikan ya. Supaya memastikan bahwa terdengar gitu ya suaranya ya, supaya dipastikan bahwa benar-benar terdengar ya. Ini suara nyaring itu kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Tadi merusakkannya gimana? Membunuh sepertiga dari umat manusia. Nah, kebayang ya teman-teman. Jadi malaikat ini yang membawa meterai Allah yang hidup itu bersuara nyaring untuk menahan nih, untuk menahan bersuara nyaring ini kepada 4 malaikat yang memegang kuasa atas 4 angin ya, 4 penjuru angin gitu ya, atau 4 penjuru yang memiliki angin dari 4 penjuru ya. Nah, ya karena apa? Karena kalau itu dilepaskan maka sepertiga umat manusia itu binasa, saudara. Nah, sebelum itu terjadi, saudara, malaikat itu berkata gini, janganlah merusakkan bumi atau laut dan pohon-pohon. Dia mau katakan, jangan sampai angin itu keluar. Ya. Tahan angin itu karena kamu bisa menahan angin itu. Sebelum atau sampai, ini terjemahannya tergantung ya. Ada yang sampai kami memeteraikan atau sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi sebelum atau sampai kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pasti saudara mulai mengira-ngira gitu ya, bahwa rupanya ada jalan keluar ini. Siapakah yang dapat bertahan dari kejadian-kejadian yang dahsyat itu? Nah, saudara, para malaikat yang Allah utus tampaknya menyerukan dengan suara yang nyaring supaya menjangkau batas-batas bumi itu, ya. Jadi suara nyaring ini supaya seluruh dunia, seluruh bumi gitu ya, mendengar suara itu. Mereka diminta untuk menahan kekuatan yang akan menghancurkan itu. Nah, malaikat ini ya, yang adalah utusan Allah ya, itu melarang keempat malaikat yang tinggal di keempat penjuru bumi itu untuk merusak bumi ya. Mereka dilarang memulai penghancuran ya, atau pembinasaan. Tadi kita dapat konfirmasi ya, rupanya apakah yang dihancurkan hanya pohon, laut, darat gitu? Rupanya membunuh sepertiga manusia. Nah ya, jadi itu sudah terjadi saudara sebelum meterai ke-7 atau sebelum Yesus itu datang kembali. Itu sudah terjadi itu. Ngeri ya. Allah mengutus malaikat ini untuk apa? Untuk memeteraikan umatnya. Jadi dia membawa tadi apa? Meterai Allah yang hidup. Meterai Allah yang hidup. Ya. Dia membawa meterai Allah yang hidup untuk memeteraikan umatnya, gerejanya, anak-anaknya. Karena mereka adalah miliknya. Ya. Nah, saudara, apa sesungguhnya meterai itu? Kita bahas dulu situ ya. Ini kok penting sekali gitu ya. Karena
Ya, karena apa? Karena orang yang dimeteraikan ini tadi, saudara, mereka akan luput dari keadaan yang dahsyat ini. Ya. Nah, apa sesungguhnya meterai itu? Oke, kita coba bahas ya di bagian ini. Nah, meterai ini adalah hal yang paling berharga di surga. Saudara, kalau saya bilang begitu pasti sudah mulai bisa mengerti ya. Meterai ini adalah hal yang paling berharga di surga. Ya, teman-teman ingat ya, bagaimana gulungan itu ya, yang ada gulungan kitab dan 7 meterai. Gak ada yang dapat membukanya, ya, kecuali satu, sang anak domba itu, ya. Dan meterai itu berfungsi untuk mencegah atau meluputkan, ya, dari pengerusakan atau pembinasaan dan menjamin. Nah, jadi ada dua, meluputkan dan menghalau dari pembinasaan atau penghancuran, dan menjamin satu kepastian kepemilikan, gitu. Satu kepastian kepemilikan bahwa ini milik si ini, gitu, ya, meterai itu. Nah, dalam hal ini bahwa hamba-hamba ini adalah milik Allah. Hamba-hamba ini adalah milik anak domba. Ya, nah, bagaimana cara hamba Allah ini ditandai dengan meterai? Bagaimana caranya? Nah, saudara, simbol umat Allah adalah tanda yang tidak kasat mata, artinya tidak dapat dilihat oleh mata. Ya. Jadi simbol umat Allah adalah tanda yang tidak kasat mata atau tidak dapat dilihat dengan mata fisik, ya, yang dari Allah Bapa dan Anak Domba. Dari Allah Bapa dan Anak Domba. Mari kita lihat ya ayat itu ya, karena itu ada kaitannya juga dengan ada tanda di dahi, ya. Wahyu 14 ayat 1. Ya, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia berapa? Sama ya, 144.000 orang. Ya. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Jadi di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Nah, saudara, jadi ada tanda, ya, ada tanda yang menjadi simbol yang tidak kasat mata atau tidak bisa dilihat secara fisik, gitu ya. Nah, ini yang menandakan orang kudus. Ya, jadi pada saat saya berkata-kata orang kudus, memakai kata frasa orang kudus, inilah yang disebut orang kudus. Itu orang yang dimeteraikan, itu orang yang ada tanda di dahinya, yang telah dibeli. Sekali lagi saudara ingat ya, kata redeem atau ditebus itu adalah bahasa yang sangat mahal di tahta Allah, ya, yang telah dibeli, ya, dan telah ditebus, ya, yang telah dibeli dan lunas dibayar. Dalam satu kata namanya ditebus, gitu ya, yang ditebus oleh darah Kristus, gitu ya, oleh darah Kristus. Nah, ya, nah hamba Allah di sini yang mendapat meterai ini atau orang-orang kudus di sini bukan hanya nabi, gembala, rasul, pejabat gereja, gitu ya, melainkan apa? Semua orang percaya, ya, yang setia pada Kristus. Ya, setia pada Kristus itu maksudnya apa? Yang hidup di dalam Kristus. Makanya kalau teman-teman akhirnya nih ya, kita lihat Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman lagi kepada mereka yang ada di dalam Kristus. Siapa itu mereka? Hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah. Hamba-hamba yang mana? Oh, hamba-hamba yang dimeteraikan. Yang dimeteraikan maksudnya adalah orang yang apa? Yang luput, yang tercegah dari penghancuran dan pembinasaan, gitu. Dan menjadi milik, tanda ada di dahinya menjadi milik atau umat atau jemaatnya Tuhan, atau mempelainya Tuhan. Nah, gitu. Ya, jadi hamba di sini setiap orang percaya yang hidup di dalam Kristus, ya, yang setia melayani, yang mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, ya, yang juga mengasihi sesamanya sama seperti Dia mengasihi dirinya sendiri, ya. Oke, ya, sepotong itu kita sudah jelas ya. Nah, mari kita lihat kata dimeteraikan, saudara, ya.
apa hubungan dimeteraikan dengan orang-orang kudus? Ya, kita masuk lagi lebih dalam ya. Ada 3 poin paling tidak, saudara bisa catat. Yang pertama, mereka akan aman ya, dan tak seorang pun termasuk iblis ya yang bisa merampas mereka dari tangan Allah. Ya, itu ingat ya, Yohanes 10 ayat 28 ya, tidak dapat merampas. Jadi dimeteraikan. Jadi tidak dapat dirampas. Gitu ya. Nah, yang kedua, mereka ini adalah mereka yang memiliki Tuhan, dan mereka ini adalah mereka yang milik Tuhan. Iya. Jadi mereka memiliki Tuhan satu-satunya dalam hidup mereka, dan mereka itu milik Tuhan. Ya, dikenal Allah dan Allah mengenal mereka. Ya, jadi kalau kita ingat Matius 7 ya, aku tidak mengenal kamu. Berarti orang tidak dimeteraikan. Bukan orang-orang kudus. Aku tidak ginosko, aku tidak intim dengan kamu. Tidak dimeteraikan. Kalau tidak dimeteraikan, tidak luput. Ya, tidak luput dari apa? Dari kesusahan besar ini. Ya. Tidak luput dari kedahsyatan ya, kedahsyatan yang akan menimpa akhir zaman itu. Nah, saudara, yang ketiga adalah apa hubungan dimeteraikan ini dengan orang-orang kudus? Ya, firman-Nya kepada mereka itu adalah benar dan tidak berubah, dan janjinya itu tetap. Ya. Jadi dimeteraikan artinya dia dimiliki, ya, dia dimiliki. Sehingga apa? Karena dia miliknya, maka apa yang menjadi kodrat dari pemiliknya, yaitu Tuhan Allah ini, itu menjadi satu dengan kehidupannya. Apa itu? Firman-Nya. Teman-teman, saya ulangi ya. Jadi karena orang orang kudus ini atau hamba-hamba ini adalah miliknya, maka karena pemilik ini memiliki kodrat, yaitu Tuhan sendiri, maka apa yang sudah menjadi kodratnya, yaitu firman-Nya, itu terjadi kepada dirinya. Makanya kita berani berkata bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku, dan kemudian dibilang apa? Firman-Mu itu hidup di dalamku. Karena apa? Karena kita ini miliknya, kita ini dimeteraikan. Kita ini ada orang-orang kudusnya. Ya, sehingga kita berani berkata bahwa firman-Nya ini yang benar itu, yang janjinya yang iya dan amin itu terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara, orang Kristen itu dimeteraikan atau memiliki meterai itu memiliki pengertian dalam 3 hal, ya, dalam 3 hal. Secara apa? Secara progresivitas. Pertama, Bapa memeteraikan mereka dengan apa? Dengan perlindungan Allah yang ada di dalam sepanjang hidupnya. Kenapa? Karena Bapa yang memiliki otoritas di atas mereka. Jadi mereka diberikan Bapa ke dalam tangan Yesus, ya. Orang-orang kudus ini diberikan oleh Bapa ke dalam tangan Yesus, ya. Bapa yang memberikan ke dalamnya, sehingga perlindungan itu sempurna untuk mereka. Nah, yang kedua, bahwa apa? Orang Kristen yang dimeteraikan itu artinya apa? Yesus sendiri yang sudah memeteraikan mereka melalui apa? Redeeming, yaitu penebusan. Ya, yang ketiga adalah Roh Kudus. Jadi 3 pribadi Allah ikut dalam pemeteraian ini. Roh Kudus memeteraikan mereka, yaitu apa? Ketika engkau percaya kepada Yesus, maka apa? Maka engkau dimeterai dengan Roh Kudus, ya. Tahu itu ya, Efesus 1 ya, ayat 13. Jadi kita orang-orang Kristen dimeteraikan dalam apa? Dalam 3 eksistensi Allah, ya. Nah, saudara, sekalipun dimeteraikan hamba-hamba Allah ini, tetapi mereka tidak terbebas dari penderitaan fisik. Saya ulangi, sekalipun termeterai, saudara, tetapi mereka tidak terbebas dari penderitaan fisik. Makanya kalau teman-teman ingat, ada statement nanti di Wahyu pasal 13 kalau nggak salah, yang mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, gitu, ya. Bahkan di pasal 7 ini kelihatan, nanti pasal 7 ayatnya yang ke-14, ya. Nah, fakta ini bisa disaksikan oleh orang Kristen, ya, kita jelaskan di ke-7 jemaat, ya. Ke-7 jemaat mereka mengalami gempa bumi, ya. Gempa bumi itu Laodikia, Philadelphia, Pergamos, itu gempa bumi yang dahsyat. Mereka karena mereka ditekan oleh syarikat-syarikat industri, kan, mereka kan di situ tempat industri, ditekan sebagai karyawan, gitu ya. Kalau nggak mau menyembah
kaisar, gitu, ditekan, ya. Mereka ada dalam penderitaan fisik, gitu, ya. Bahkan mereka dianiaya. Nah, jadi bahkan selama berabad-abad di zaman kita tak terhitung berapa banyak orang hamba-hamba Tuhan, orang Kristen yang dianiaya, dipukul, dibunuh, dipenjara, ya. Jadi tidak terlepas dari aniaya fisik, sekalipun sudah dimeterai, gitu ya. Nah, lalu apa artinya dimeteraikan kalau begitu? Nah, lalu apa dong artinya? Nah, jawabannya itu ada yang di ayat 2 tadi, gitu ya. Kalau teman-teman perhatiin ya, kan katakan begini. Ayat 3 ya. Ayat 3 kan, malaikat itu berkata kepada keempat malaikat yang megang empat penjuru angin. Malaikat yang satu ini, malaikat yang lain ini dikatakan ya, yang membawa materai Allah itu, dia katakan janganlah merusakkan sebelum atau sampai kami memeteraikan hamba-hamba Allah. Jadi apa dong artinya meterai di sini? Nah, ini kaitannya dengan kata sebelum kami memeteraikan atau sampai kami memeteraikan. Jadi artinya apa? Sebelum itu akan terjadi, ya. Jadi penderitaan fisik itu akan dialami itu. Tapi sebelum itu, hanya sampai sebelum itu, hanya sampai meterai itu belum dikenakan. Nah, ya. Nah, jadi sebelum memeteraikan hamba-hamba Allah itu terkait langsung. Jadi kapan dong? Apa dong artinya? Nah, jadi Allah menunda penghakiman yang dipaparkan di sini sampai orang kudus terakhir itu dikumpulkan dan dimeteraikan. Jadi ditunda penghakiman itu. Jadi gempa bumi yang dahsyat itu belum penghakiman, gitu, ya. Sepertiga manusia di bumi yang dibunuh itu belum penghakiman itu, ya. Itu baru proses persiapan penghakiman, gitu ya. Tapi penghakiman yang sesungguhnya itu akan terjadi. Tapi sebelum itu terjadi, umat hamba-hamba jemaatnya, gerejanya itu sudah dimeteraikan. Jadi malaikat yang memeteraikan mereka akan melindungi mereka dari penghakiman yang akan datang, ya. Malaikat itu akan melindungi. Nah, teman-teman bisa lihat ya di Wahyu, kita baca ayat ini bagus. Ya, Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan. Wah, ada pesan. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan apa katanya? Hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Ya, jadi ada perintah yang jelas, hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Nah, saudara, semakin jelas ya bahwa di sini meterai Allah yang dibawa oleh keempat malaikat itu sangat penting sebelum masuk ke penghakiman yang sesungguhnya. Jadi dimeteraikan oleh meterai Allah yang hidup, berarti Allah melindungi umat miliknya ini dari penghakiman. Ya, kalau teman-teman pernah baca ya, Paulus juga pernah mengatakan luput dari murka Allah. Luput dari kejadian-kejadian. Dan itu sesungguhnya terjadi. Sesungguhnya kita bisa lihat kejadiannya di dalam Wahyu pasal 7 ini. Hal ini juga menjawab saudara Wahyu 6 ayat 17 ya yang kita sudah bahas di awal tadi, bahwa sebab sudah tiba hari besar murka dan siapakah yang dapat bertahan? Yang dapat bertahan itu adalah semua orang kudus yang dimeteraikan oleh meterai Allah yang hidup. Ya, mereka akan dibebaskan, mereka akan diluputkan, mereka akan bersukacita di hadapan Anak Domba. Nah, sebaliknya semua musuh Allah harus berhadapan dengan murka Allah dan Anak Domba. Jadi mereka harus berhadapan dengan murka Allah dan Anak Domba. Karena di Wahyu 6 ayat 17 itu dikatakan, siapakah yang dapat bertahan di depan murkah Anak Domba, di depan murkah Allah? Ya, mereka tidak bisa melarikan diri, ya. Mereka tidak dapat melarikan diri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk ke ayat yang ke-4 sampai 8 ya, bagian terakhir. Nah, Wahyu 7 ayat 4 sampai 8. Sekarang kita sudah jelas ya bahwa
ada meterai. Ya, ada meterai. Yang apa? Dua fungsi. Pertama, meluputkan, mencegah dari apa? Penghancuran atau pembinasaan. Karena orang-orang fasik akan dibinasakan, dan yang dihancurkan adalah apa tadi? Darat, laut, pohon-pohon. Ya, penghancuran. Oke, kita luput. Yang kedua adalah dimeteraikan, artinya apa? Ada tanda di dahinya. Ada tanda. Karena tanda ini penting. Kalau tidak ada tanda, malaikat itu akan membunuh. Malaikat itu akan membunuh, kan? Gitu. Ya, tapi ada perintah yang jelas ya tadi ya. Wahyu 9 ayat 4 ya. Katakan apa? Tetapi ya, hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Nah, itu yang akan dirusakkan. Tetapi yang memakai tanda di dahinya harus dilewatkan, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam siapa yang dimeteraikan ini, gitu ya. Siapa? Apakah 144.000 orang? Nah, coba kita lihat ya. Ayat 4-8 bagian terakhir, karena ini nyambung semua nih. Jadi langsung kita baca aja. Dan aku mendengar jumlah mereka. Wah, ada jumlahnya saudara ya. Jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Aser 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manase 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Sebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ini, jumlahnya 144.000. Sekarang pertanyaannya, saudara, apakah arti dari 144.000 ini? Nah, dalam ayat keempat ini Yohanes beralih dari, saudara kalau perhatiin, dari melihat, tiba-tiba dia mendengar. Jadi tadi di ayat 1, 2, 3 dia melihat malaikat, dia melihat. Tiba-tiba di ayat 4 dia mendengar, artinya dia nggak melihat, dia mendengar. Nanti kita akan lihat saudara, di ayat 9 tiba-tiba dia melihat lagi. Nah, oke. Jadi kita coba masuk, apa yang didengar oleh dia? Dia dengar ada 144.000 yang dimeteraikan. Nah, mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan artinya apa? Jumlah totalnya sudah bukan rahasia, betul ya? Artinya sudah bukan rahasia, 144.000. Tidak perlu menunggu lagi orang terakhir yang dimeteraikan. Karena sudah jelas jumlahnya 144.000. Jadi kalau kita bicara kemarin itu sampai genap jumlah mereka, ya, sampai genap jumlah dari sahabat mereka gitu ya, yang dibunuh gitu ya, di materai ke berapa itu? Ke-5 ya. Yang ke-6. Ini sudah ketahuan ini jumlahnya 144.000. Padahal kita bicara di situ tidak ada yang tahu jumlahnya berapa. Gitu kan? Nah, di sini ketahuan nih, 144.000. Jadi Allah sudah mengetahui jumlah mereka ya, yang dimeteraikan, dan Yohanes menyampaikannya secara simbolis. Nah, ya, secara simbolis kepada kita. Ya, setiap pembaca kitab Wahyu ini dia menyampaikan secara simbolis, saudara. Ya, mari kita lihat ya. Dia menyampaikan secara simbolis. Khususnya saya ini ya. Jadi teman-teman, 144.000 jumlahnya yang dimeteraikan. Nah, 144.000 itu saudara bisa bayangkan ya, 12 dikali 12 dikali 1000. 12 dikali 12 dikali 1000 itu 144.000 ya. Nah, dalam kitab Wahyu angka 12 saudara, angka 12 itu selalu merujuk kepada sesuatu yang sempurna. Angka 12 selalu merujuk kepada sesuatu yang sempurna. Mari kita lihat hal-hal yang membuat kita bisa terkonfirmasi dengan itu ya. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat Wahyu 21 ayat 12 ya, mengenai langit baru bumi baru ya. Wahyu 21 ayat 12. Dan temboknya ya,
Ini 12, 14 dan 16 ya. Di sini semua ada kata 12, teman-teman. Ya, ini mengenai dan temboknya apa nih maksudnya? Oke, sorry ya. Ini adalah Yerusalem baru. Baca Alkitabnya ya. Ini Yerusalem baru, ya. Jadi dan temboknya yaitu Yerusalem baru itu maksudnya, itunya itu ya, besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya berapa? 12 buah. Dan di atasnya di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, ada 12 malaikat ya. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Saudara bisa lihat ya, ke-12 suku Israel. Kemudian ayat 14, dan tembok kota itu adalah juga Yerusalem. Nama kotanya Yerusalem. Yerusalem baru. Oke. Jadi nama dan tembok kota itu, ini salah ya. Dan tembok kota itu harusnya di sini ya. Mempunyai berapa? 12 sama ya, batu dasar. Ya, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba. Jadi ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu ya. Sudah 2 kali ya. Kemudian ayat 16, kota itu bentuknya 4 persegi. Panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Kemarin yang Pak Andi sebutnya 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Ya, ini intermezzo aja ya teman-teman kemarin ya. Jadi kata 12 di sini ya, tadi kata 144.000 itu berasal dari 12 kali 12 kali 100. Nah, angka 12 itu menunjukkan angka yang sempurna di dalam pemunculannya di dalam kitab Wahyu ini. Dan kita bisa buktikan melalui ayat ini ya. Ya, di Yerusalem baru ya, tembok kota itu ya, itu 12 suku Israel dan kemudian 12 rasul ya, dan kemudian panjangnya 12.000 stadia. Sepintas saja teman-teman ya. Itu 12 ya. Nah, juga di Wahyu 22 ayat 2. Ini ada yang menarik nih. Di tengah-tengah jalan kota itu, ya kota itu lagi-lagi ya sama ya. Yerusalem baru. Yaitu di menyeberang sungai itu ada pohon kehidupan yang berbuah. Berbuah katanya apa? 12 kali ya. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya, menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi ada 12. Ya, jadi angka 12 ini benar-benar dipakai di dalam Alkitab yang cukup yang menunjukkan kesempurnaan ya, kesempurnaan. Bahkan ada orang yang menyebutnya keharmonisan. Keharmonisan. Jadi Yohanes mendengar 144.000 dan kemudian menuliskannya kepada kita ya dalam bentuk simbolis ya, 144.000. Karena kalau kita anggap itu menjadi harfiah ya, harfiah, maka bagaimana mungkin ya 144.000 itu jumlahnya ya, karena puluhan miliar sudah mungkin orang hidup di dunia ini ya, gitu ya. Nah, tapi itu sebagai counter cek aja ya teman-teman. Tapi sesungguhnya adalah dia mendengar. Jadi di sini satu-satunya teman-teman, tiba-tiba Yohanes mendengar dari stage dia melihat, tiba-tiba mendengar tanpa melihat ya. Nah, itu angka 12 yang merupakan bagian dari 12 kali 12 kali 1000. Nah, angka 1000 nih, angka 1000 ini 10 kali 10 kali 10 yang berarti banyak sekali ya. Ini adalah angka kesempurnaan dalam Yahudi ya. 10 adalah angka sempurna dalam sistem desimal ya, yang kita tahu ya, sempurna ya. Jadi 144.000 ini berasal dari 12 kali 12 kali 1000 yang menunjukkan kesempurnaan. Angka ini adalah angka simbolis bagi banyak ya, bagi orang banyak ya jumlahnya. Ya, jadi 144.000 orang merupakan simbolis bagi satu jumlah yang banyak ya.
Dan ini ditandai dengan satu kesempurnaan yang mutlak. Bagaimana mungkin? Iya, terbayang. Ada 12 suku Israel, ada 12 rasul, gitu ya. Dan angka 1000 itu adalah angka kesempurnaan dalam budaya orang Yahudi, gitu ya. Jadi 12 suku Israel, 12 rasul, ya, dan 1000, ya, yang menandakan banyak itu, ya. Jadi kesempurnaan dikali kumpulan orang banyak, sehingga nanti sebenarnya 144.000 ini merupakan sesuatu yang menarik. Kenapa muncul angka 144.000 ini? Padahal di ayat 9 nanti, ya, di ayat 9 saya langsung tunjukin ya supaya teman-teman punya ini dulu ke situ ya. Di ayat 9 itu sebenarnya langsung disebut begini nih. Di ayat 9 itu langsung muncul begini. Kemudian daripada itu kembali ya. Jadi aku melihat, sekarang dia lihat lagi. Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Kesempurnaan kali kesempurnaan, 12 kali 12. 12 suku Israel kali 12 rasul, kesempurnaan dikali kesempurnaan kali 1000, yaitu jumlah, menunjukkan jumlah yang banyak, gitu ya. Ini hasilnya adalah kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, ya, saudara. Nah, itu memberikan kita satu konfirmasi bahwa apa yang menjadi yang didengar oleh Yohanes ini adalah simbolis. Nah, tapi simbolis apa? Nah, coba kita masuk satu-satu ya. Walaupun ada kemungkinan untuk menafsirkan semua suku keturunan Israel secara harafiah di sini, saudara, ya, karena itu yang dikatakan tadi ya, 12.000 setiap suku, dan ada 12 suku sehingga jumlahnya 144.000. Walaupun ada kemungkinan untuk menafsirkan itu, tetapi setelah Yesus datang, ini penting ya. Setelah Yesus datang, saudara, menebus seluruh dosa dunia, tembok perbedaan rasial atau Israel dan bukan Israel, atau Yahudi dan Yunani, gitu ya, atau Yahudi dan non-Yahudi, itu runtuh. Tidak ada lagi pemisah. Nah, ini penting untuk menjawab ini. Ini adalah landasan pertama untuk menjawab ini, ya, untuk menjawab ini. Dan ini landasan yang bagus sekali untuk kemudian kita melihat bahwa ada konsistensi di dalam bagaimana Allah itu di dalam kehendaknya tidak pernah gagal. Bahwa sejak dulu dia memanggil Abraham, yaitu, dia memanggil Abraham, itu, ya, yang kemudian lahirlah 12 suku Israel. Bukan berarti Allah gagal kemudian kirim Yesus. Ini yang menarik. Di sini juga bisa dibuktikan itu, saudara. Menarik sekali itu menurut saya, ya. Jadi semua orang percaya setelah Yesus datang itu menjadi satu. Nah, mari kita lihat ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ayat, saudara, yang menarik untuk saya tunjukkan. Ini yang teman-teman pernah nanya nih. Bukannya Yesus datang untuk orang Yahudi saja? Kemudian, dan itu ada ayatnya kan, bisa ditunjukkan itu ya. Nah, terus dan bukannya yang dapat memberitakan Injil itu adalah dan kita bisa memberitakan Injil itu hanya kepada orang-orang yang memang dipilih, gitu ya, tidak kepada semua orang. Nah, Yesus datang untuk semua orang. Tidak lagi ada pembedaan, tidak ada lagi pemisahan, tidak ada lagi rasial, gitu ya, Yahudi non-Yahudi, nah, atau Yahudi dan Yunani. Nah, saudara, di Roma 10 ayat 12 nih, ya. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Oke? Jadi Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Firman Tuhan ini akan menuntun kita mengerti bahwa tidak mungkin ada pemeteraian orang Israel dan pemeteraian yang terpisah untuk non-Israel. Oke? Makanya saya bilang tadi di awal bahwa topik di atas pasal 7 ini berbahaya. Bisa menggiring orang untuk berpikir bahwa pertama pemeteraiannya orang Israel. Padahal kalau teman-teman perhatikan sedemikian rupa bagaimana saya menjelaskan dengan urut ini,
akan mengerti bahwa sesungguhnya ini adalah satu rencana yang tersusun dengan rapi, yang menandakan bahwa memang harus didasarkan pada apa? Pada apa? Pada Israel, pada kerajaan Daud. Nah ya, kita juga tahu itu ya. Nah, coba kita lihat 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat yang lain di Galatia 3 ayat 28 dan Kolose 3 ayat 11. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang suku Israel, tidak ada 12 suku saja, atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Nah, kita kan tahu yang bukan meterai itu anak domba, dan meterai itu bicara mengenai kesudahan dari dunia ini dan penebusan atau penggenapan penebusan orang-orang umat pilihannya atau jemaatnya. Sehingga kalau begitu, orang yang satu di dalam Kristus Yesus ini pasti tidak ada lagi perbedaan. Kalau begitu, kenapa kata 144.000 sebagai suku Israel ada di awal dari ini semua? Nah, mari kita lagi-lagi ya. Kolose 3 ayat 11. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Terakhir nih teman-teman, Efesus 2 ayat 14-16. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Jadi kita ini sudah dipersatukan, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, ini ada orang yang bisa menangkap ini salah tangkap atau terpotong tangkapnya. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan. Nah, ini hati-hati ya, banyak orang yang pakai kata-kata ini nih, padahal harusnya dibaca lengkap nih ya. Dia pakai kata membatalkan hukum Taurat. Nah, padahal ini tidak berhenti ya. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk apa? Menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Jadi bukan berarti hukum Taurat itu hilang, tetapi dia menciptakan yang baru. Nah, makanya Yesus pernah berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Ya, ini bagaimana dia menggenapinya? Dia menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dialah yang akan membuka meterai itu. Kalau demikian, pastilah tidak mungkin ada perbedaan gitu. Nah, 144.000 ini apa dong? Nanti kita bahas lagi ya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi tidak ada lagi perseteruan pada salib itu ya. Tidak ada lagi perseteruan ya pada salib itu ya. Oke. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan ya. Jadi kumpulan orang banyak yang tak terhitung banyaknya itu di ayat 9 yang saya tadi tunjukkan, itu menyatakan apa? Kesempurnaan yang mutlak. Ya. Bagaimana mungkin? Iya, karena merupakan satu dasar dari suku Israel dan kemudian para rasul dan kemudian kesempurnaan dari apa? Kata 1000 yang banyak dan tak terhitung jumlahnya. Gitu. Jadi harmoni di dalam Kristus pasti lebih penting, saya ulangi, harmoni di dalam Kristus, karena Kristus yang kita baca di ini, satu di dalam Kristus, perseteruan yang dihancurkan, dihilangkan oleh hadirnya Kristus, itu adalah terutama dan terpenting daripada apa? Dari kita bisa ngomong apa? Oh, ada etnis suku Israel, ya, yang kemudian apa? Yang kemudian menjadi seolah-olah dimeteraikan secara khusus, gitu. Ya, jadi itu yang menjadi dasar, saudara ya. Kita bisa melihat bahwa hal ini memang menjadi valid, gitu ya. Menjadi valid bahwa ada dasarnya kenapa dimulai dengan 144.000 Yohanes mendengar itu. Karena memang ini harus dimulai dari suku Israel. Karena jadi teman-teman kalau ingat ya, disebut dialah. Siapa yang bisa membuka gulungan kitab ini? Ya, di Wahyu pasal 4. Ya.
Yohanes menangis, ya, dengan sedih, ya, dengan sedih. Tetapi malaikat itu bilang, kamu jangan menangis, karena ada, ya, ada apa katanya? Singa dari Yehuda. Nah, singa dari Yehuda. Jadi teman-teman kalau perhatiin di ayat 5 itu, kenapa sampai urutan pertama bahkan itu disebut Yehuda di pertama. Itu pasti hubungannya dengan karena ada singa dari Yehuda. Gitu ya. Padahal Ruben kan kalau kita lihat di 1 Tawarik 2 ayat 1-2, itu urutannya kan Ruben, gitu ya, sebagai anak sulung. Nah, di situ disebutnya Yehuda. Jadi ini semua makna-makna simbolik sebenarnya, ya, yang memberikan kita pengertian bahwa ada dasar yang kuat yang dibangun Allah sejak awal, dan tidak ada rancangannya yang gagal sampai Dia memeteraikan umat, jemaat, gerejanya, mempelainya. Nah, saudara, kalau lihat ya, memang ada problem di kata dan semua suku Israel itu ada problem di situ, karena orang kalau terpancing ke situ maka terkotak dalam pengertian bahwa hanya ada 144.000 orang yang dimeteraikan, gitu ya. Nah, padahal kita sudah baca tadi ya, di bagian lain dalam Alkitab kalau saudara lihat, sebenarnya suku-suku Israel itu selalu dikonotasikan sebagai Israel sebagai bangsa, sebagai satu bangsa, ya. Nah, ke-12 suku ini menjadi dasar di atas mana rumah Allah dibangun, itu yang saya sebut tadi, dan disempurnakan, ya. Dan seluruh keluarga Allah membentuk satu keluarga yang tidak terpecah belah, yaitu suatu kerajaan. Makanya kalau teman-teman ingat ya, kita sudah bahas ini Wahyu 1 ayat 6. Ini sangat penting. Dikatakan apa? Dan yang telah membuat kita menjadi apa? Satu kerajaan. Kerajaan apa maksudnya? Kerajaan Daud. Kerajaan Daud, sang anak domba itu, singa dari Yehuda, ya. Jadi dia adalah Dia adalah anak Daud. Dia adalah suku Yehuda, dia adalah suku Israel, gitu, ya. Dan Dia yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, dan dari Dialah kemuliaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin, amin, pasti dan benar, ya. Paulus bahkan juga menjelaskan, saudara, ya, bahwa orang-orang percaya dari bangsa lain itu dicangkokkan ke dalam pohon zaitun dan bertumbuh berdampingan dengan cabang asli. Nah, ini menarik ya. Ada orang kan yang sering ngomong nih mengenai Yahudi dan Yunani, atau Yahudi dan non Yahudi. Nah, saudara, tahu nggak? Kan memang tidak mungkin. Memang yang dipanggil itu adalah orang Israel. Tapi lihat ini, ya. Mungkin ya, oke, ya boleh. Roma 11 ayat 17 ya. Karena itu, ya, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar, kita ini tunas liar, orang-orang yang Yunani atau non Yahudi tunas liar, telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Jadi kita ini dicangkokkan ke dalam. Nah, coba lihat ya Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain. Jadi sebenarnya di Yohanes 10 dia ngomong mengenai apa? Mengenai domba-domba dari Israel. Tapi dia bilang ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi apa? Satu kawanan dengan satu gembala. Satu kawanan dengan satu gembala, ya. Jadi Tuhan Yesus yang sendiri yang berkata begitu, ya. Jadi satu kawanan, satu gembala. Dalam Wahyu 1 ayat 6 tadi dikatakan menjadi satu kerajaan. Jadi satu kerajaan. Itulah yang dimaknai dengan penebusan Yesus Kristus, gitu ya. Nah, saudara, sedikit saja kalau kita melihat daftar susunan tadi ya di ayat 5-8 itu ya. Itu ada urutan yang berbeda kan dengan 1 Tawarik yang tadi saya jelaskan ya. Harusnya sulung tuh Ruben ya. Kalau 1 Tawarik itu Ruben gitu ya. Kemudian diikutin yang lain. Nah, kalau di sini Yehuda yang disebutkan pertama. Gitu ya. Nah, itu sesuatu ya. Kita bisa lihat bahwa rupanya tidak serta-merta ini yang dimaksudkan dengan suku Israel itu. Ya, itu juga kita bisa melihat mau diartikan harafiah. 1, kedua. Suku Dan itu dihapus, tidak ada di situ suku Dan. Bahkan Yohanes juga mengeluarkan Efraim dari daftar. Suku ini juga, kenapa? Karena dua suku ini kan adalah apa? Penyembah berhala kan? Kalau kita ingat ya,
Jadi waktu dia menerima anak lembu emas yang Yerobeam tempatkan di Israel kan, gitu. Mereka lah yang menjadi penyembah berhala, bahkan menggantikan yang di Betel itu digantikan, ya, digantikan itu yang rumah Allah ya, rumah Allah di Betel itu digantikan nih, dengan anak lembu emas itu, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan melihat susunan itu ya, itu gambaran. Sebenarnya merupakan gambaran gereja, ya. Gambaran gereja yang dibangun, jemaat, ya, yang Allah sendiri bangun, yang disebut dengan Israel baru. Oke, saudara ya. Jadi kalau kita lihat ada tulisan 12 suku Israel di situ, itu menandakan Israel yang baru. Kenapa? Buktinya udah tidak seperti yang dimaksudkan juga itu di 1 Tawarik 2 ayat 1 sampai 2. Sudah berubah susunan, ada yang hilang. Artinya apa? Sebenarnya menjadi simbolis bahwa dibangun di atas panggilan Allah, yaitu kerajaan Daud, ya, yaitu Yesus itu sendiri yang akan datang. Tetapi memang harus dibangun di atas itu. Nah, tetapi dengan 12 kali 12, ya, itu memberikan kita tanda bahwa kesempurnaan suku Israel, kesempurnaan para rasul. Maksudnya apa? Para rasul menyampaikan, memberitakan Matius 28 ayat 9-20 mengenai apa? Injil ke seluruh dunia. Dari sanalah datang apa? Zaitun-zaitun apa? Tunas-tunas liar yang dicangkokkan ke dalam zaitun. Ya, ke dalam zaitun, ya, ke dalam zaitun yang utama itu, ya. Jadi yang penting di sini adalah apa? Sekumpulan besar orang banyak. 1000 itu artinya banyak, ya. Yang tidak terhitung jumlahnya, yang mereka berasal dari 12 suku Israel, dan mereka berasal dari pemberitaan dari 12 rasul. Oke, 12 rasul. Jadi 12 suku Israel, pemberitaan 12 rasul, 194 kali 1000 yang tak terhitung banyaknya. Ya. Ya. Nah, saudara, bersama-sama dengan orang kudus, ya, perjanjian lama, mereka membentuk jumlah yang penuh dari hamba-hamba Allah yang dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup. Ayat terakhir, saudara ya, tutup dengan ini ya, ayat terakhir ya. Untuk itu kenapa ada ayat ini ya, di Ibrani 11 ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, yaitu apa? Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Itu yang dimaksudkan dengan ayat itu. Sehingga dengan pemberitaan, ya, dengan pemberitaan 12 rasul ini, maka ada Injil, ada kabar baik yang kemudian sampai ke banyak bangsa, banyak orang, dan mereka kemudian juga menjadi kumpulan dari hamba-hamba yang dimeteraikan. Jadi teman-teman kalau baca ayat itu, minggu depan kan kita akan lanjutkan dengan ayat 9 sampai 17 yang bicara mengenai sekumpulan orang-orang yang tak terhitung banyaknya, gitu ya. Jadi sebagai landasan yang awal dan landasan yang pokok, landasan yang mutlak, bahwa apa? Dari sanalah dibangun, ya, orang-orang yang dimeteraikan itu, ya. Nah, terima kasih saudara, itulah firman Tuhan kita malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap firman yang kami telah terima malam hari ini. Kami bersuka cita karena kami tahu bahwa sungguh-sungguh di dalam rencanamu mengenai penebusan kami itu telah dibuat sedemikian rupa oleh Bapa di dalam kerajaan surga, sehingga keseluruhan agenda ini Tuhan, kami terhisap ke dalamnya. Kami tunas-tunas liar dicangkokkan ke dalam ke-12 suku Israel melalui pemberitaan 12 rasul. Haleluya. Kami boleh menerima anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Kalau kami terbilang di dalam orang banyak yang tak terhitung jumlahnya, yang dimeteraikan Tuhan, yang luput, tidak masuk dalam pembinasaan dan penghancuran di zaman hari Tuhan itu. Kami mengucap syukur kepadamu untuk semua perlindunganmu di atas kami. Kami mengucap syukur untuk setiap firman yang kau meteraikan, setiap firman yang dalam hati kami menjadi kekuatan kami untuk terus merindu-rindukan Tuhan, karena daripadanya kami memiliki kekuatan baru. Terpujilah Kristus. Haleluya, haleluya.
Saudara yang diberkati, mari sama-sama dengan saya katakan amin. Amin.